Halo semuanya, sekarang kita akan belajar tentang angka penting. Angka penting itu adalah semua angka selain angka 0 di depan pada angka desimal dan angka 0 yang bukan desimal di belakang tanpa diberikan garis bawah. Nah, kalau misalnya bingung sama pengertian itu, langsung aja ya kita ke salah satu contohnya. Yang pertama ini ada 3,625. Ini kira-kira ada berapa angka penting? Ya langsung aja kita lihat. 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 4 angka penting. Kemudian yang kedua adalah 63,0025. Langsung aja kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka penting. Nah, gimana kalau yang ketiga? Ingat, tadi adalah semua angka itu penting selain angka 0 di depan pada bilangan desimal. Ini kan desimal, koma ya, 0, kemudian 0-nya ada di depan nih, sebelum ada angka-angka lain. Berarti 0 ini bukan angka penting. Langsung aja kita hitung yang di belakang 0, yaitu 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka penting. Nah, kalau misalnya aku punya gini, 0,00126. Apakah 0 yang setelah koma itu juga disebut angka penting? Enggak ya, karena itu tetap adalah angka 0 di depan dan merupakan bilangan desimal, sehingga yang kita hitung cuma 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3 angka penting. Kemudian yang selanjutnya adalah 20,0. Karena 0 ini tidak di depan, yang artinya juga di belakang, berarti 0 ini tetap dihitung dan ini dalam bentuk desimal atau koma. Jadinya 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Untuk yang selanjutnya ini, angka 400. Tadi kan semua angka itu penting, selain angka 0 yang bukan desimal kemudian terdapat di belakang dan tanpa adanya garis bawah. Nah, ini maksudnya seperti ini teman-teman. Kita lihat ya, 400 itu kan bukan angka desimal ya. Nah, di sini yang dianggap angka penting cuma angka 4 aja, sehingga di sini ada 1 angka penting. Terkecuali kalau misalnya ada kayak gini, 400. Nah, 0 yang di sini ini digaris bawahi. Berarti ini ada 2 angka penting karena ada garis bawahnya. Nah, kalau misalnya sampai sini di garis bawahnya, ya sudah, berarti di sini ada 3 angka penting. Kemudian kalau ini berarti sama, ada berapa angka penting? Ya, ada 1 angka penting. Sekarang kita masuk ke operasi angka penting. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Banyak angka penting hasil dari penjumlahan dan pengurangan terdapat pada taksiran terdepan atau yang paling sedikit di belakang koma. Nah, sekarang kita ke contohnya. Yang penambahan terlebih dahulu. 273,13 ditambah 15,5 ditambah 8,25. Kalau yang pertama itu taksirannya ada di angka 3, yang kedua taksirannya ada di angka 5, yang ketiga taksirannya ada di angka 5. Nah, taksiran terdepan atau yang paling sedikit di belakang koma itu pasti 15,5, karena ini di belakang koma cuma ada 1 angka, sehingga nanti hasilnya harus di sini. Nah, kalau misalnya nanti hasilnya lebih dari ini berarti harus dibulatkan. Sekarang kita tambahkan ya, 3 tambah 5, 8. Kemudian 1 tambah 5 tambah 2, 8 juga. Kemudian 3 tambah 5 tambah 8 yaitu 16, berarti nyimpen 1. 7 tambah 1, 8 tambah 1, 9. Kemudian 2-nya turun, lalu komanya kita sejajarkan ya di sini. Kalau misalnya penambahan atau pengurangan, komanya itu harus sejajar ya agar hasilnya itu akurat. Nah, sekarang ini berarti kan kelebihan 1 hasil, sehingga kita bulatkan. Untuk aturan pembulatan sendiri, kalau misalnya angkanya lebih dari 5, maka akan membuat angka sebelumnya menjadi naik. Kalau misalnya kurang dari 5, maka membuat angka sebelumnya tetap. Dan kalau misalnya sama dengan 5, kita lihat apabila angka sebelumnya itu ganjil, maka menjadi naik. Dan sebaliknya ya, kalau misalnya angka sebelumnya genap berarti
tetap ya. Sekarang kita lihat angka 8 di sini apakah lebih dari 5? Ya, jelas lebih dari 5 sehingga membuat angka sebelumnya itu naik. 8 kalau naik 1 menjadi 9. Jadinya 296,9. Nah, itu hasilnya. Kalau misalnya untuk pengurangan sekarang 468,395 berarti taksirannya ada di angka 5. 415,21 berarti taksirannya ada di angka 1. Berarti nanti hasilnya harus ada di sini ya. 5 dikurangi 0, 5, 9 kurangi 1, 8, 3 kurangi 2, 1, komanya kita turunkan, 8 dikurangi 5, 3, 6 dikurangi 1, 5, 4 dikurangi 4 habis. Berarti hasilnya 53,185. Nah, sekarang kita melakukan pembulatan 53,185. Kita lihat hasil akhirnya atau angka paling akhir adalah 5. Kalau misalnya sama dengan 5 dan angka depannya ganjil berarti membuat naik. Tapi kalau misalnya genap, 8 kan genap, berarti kan tetap ya. Sehingga hasilnya menjadi 53,18 karena tetap. Nah, untuk peraturan operasi yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Banyak angka penting hasil dari perkalian dan pembagian terdapat pada angka penting yang paling sedikit. Nah, langsung aja kita ke contohnya, misalnya 375 dikalikan 26. Nah, 375 itu berarti ada 3 angka penting. Sedangkan kalau 26 ada berapa teman-teman? Betul, ada 2 angka penting. Langsung saja kita kalikan. 5 kali 6 30 ya, nyimpen 3 berarti 7 kali 6 42 tambah 3 45. 6 kali 3 18 tambah 4 22. 5 kali 2 10 nyimpen 1. 7 kali 2 14 tambah 1 sama dengan 15. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Berarti hasilnya 0579. Nah, 9750 ada berapa angka penting teman-teman? Ayo, berapa? Ada 3 ya, karena angka 0 ini tidak dianggap angka penting. Nah, sedangkan tadi menurut peraturannya, banyak hasil angka pentingnya itu adalah angka penting yang paling sedikit. Dari 3 sama 2, yang paling sedikit kan 2. Nah, terus hasilnya ini masih 3 angka penting, makanya kita harus membulatkan lagi supaya menjadi 2 angka penting. Nah, sekarang yang kita ambil adalah angka 9, 7, dan 5. 5, kalau misalnya depannya angka ganjil berarti pembulatannya naik ke depan sehingga jadinya 9800 ya kan, 5 naik ke sini jadinya 8. Nah, ini sudah menjadi 2 angka penting, berarti ini sudah hasilnya. Selanjutnya 12,5 dibagi 2,5, ini ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting dan ini ada 2 angka penting. Berarti nanti hasilnya harus 2 angka penting. Nah, kita tahu kalau 12,5 dibagi 2,5 itu hasilnya 5. Nah, sedangkan 5 itu hanya mengandung 1 angka penting. Berarti gimana dong? Nah, kalau kita ingat tadi, angka 0 yang di belakang itu bukan angka penting kalau dia bukan dalam bentuk desimal. Tapi kalau dalam bentuk desimal, dia dianggap angka penting. Jadi kita langsung tambahkan 0, karena 5 itu sama seperti 5,0. Jadi sudah menjadi 2 angka penting. Jadi hasilnya adalah 5,0. Selanjutnya, operasi yang terakhir adalah pangkat dan akar. Banyak angka penting hasil pangkat dan akar itu memiliki jumlah yang sama dengan bilangan yang ditarik akar atau pangkatnya. Contohnya misalnya 1,2 kuadrat, itu kan sama kayak 1,2 dikalikan 1,2. Nah, ini kan ada berapa angka penting? 2 angka penting ya. Kemudian 1,2 kali 1,2 itu hasilnya 1,44. Nah, 1,44 itu ada berapa angka penting? Ya jelas ada 3 angka penting, sehingga kita harus melakukan pembulatan ke depan. Nah, ini kan angkanya kan 4. 4 itu berarti kurang dari 5, sehingga ini tetap jadinya 1,4. Nah, ini 2 angka penting. Kemudian yang selanjutnya adalah akar 25. Akar 25 itu kan hasilnya 5. Nah, kita lihat 25 itu berapa angka penting? 2 angka penting. Kemudian yang sekarang hasilnya berapa angka penting? 1 angka penting. Berarti kan nggak sama. Langsung kita seperti yang tadi, seperti pada pembagian, kita buat menjadi 5,0 yang berisikan 2 angka
penting. Nah, seperti itu teman-teman, semoga bisa difahami.